Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam buat sahabat pirografi dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini saya mau bikin tutorial lengkap ataupun cara-cara dalam menggambar pirografi. Berdasarkan permintaan kawan-kawan semua ya, banyak yang request ke saya, "Bang, tolong dong bikinin tutorial lengkapnya, gimana stepnya." Oke, jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba bikinin tutorial lengkap. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada para master ataupun senior di luar sana tentang pirografi. Di sini saya bukannya menggurui ataupun sok pintar ya. Di sini saya hanya ingin berbagi ilmu ataupun berbagi cara, itu versi saya sendiri ya. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam teknik pirografi ini. Oke, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu kenapa saya pakai objek ini. Jadi dalam objek ini kita bisa lihat ya, untuk tingkat gradasinya itu lebih jelas ataupun tingkat gelap terangnya itu sangat bisa dipahami. Kebanyakan orang misalkan kirim foto untuk dilukis, nah dalam foto tersebut mungkin karena efek kamera ataupun lain sebagainya, jadi tingkat gradasi dalam foto tersebut itu kurang terlihat jelas. Jadi sangat menyulitkan sekali buat khususnya para pemula di dunia pirografi, dalam bidang pirografi. Nah, dalam gambar ini kita bisa lihat jelas ya, untuk tingkat gradasinya di sini sangat jelas, untuk gelap terangnya bisa sangat kita pahami ya. Oke, langsung saja kita ke medianya. Jadi sini saya pakai Tirplek ukuran 3 mm. Kalian bisa beli di toko bangunan atau apapun itu. Oke, langsung saja kita ke stepnya. Jadi untuk teknik yang pertama, kalian harus sketsa terlebih dahulu di papan tripleknya. Kalian bisa sketsa menggunakan kertas karbon. Untuk saya saranin sih bisa cetak saja dengan kertas karbon, karena untuk hasilnya lebih akurat dan lebih mudah ya tentunya. Oke, kenapa saya nggak masukin videonya waktu bikin sketsa, karena mungkin nanti bisa memperlama durasi video ya. Jadi untuk kalian yang ingin tahu cara sketsa dengan kertas karbon bagaimana, bisa cek video sebelumnya di channel saya, sudah saya jelaskan cara-cara sketsanya. Jadi terus untuk tahap yang kedua, kalian bisa langsung mulai untuk pirografinya. Untuk bagian yang pertama kalian piro bisa untuk outline-nya ya. Outline-nya bisa misalkan mata, hidung, dan mulut. Intinya kalian langsung saja dimulai dari bagian yang gelap dulu untuk bikin outline. Outline itu garis luar ya, garis luar untuk suatu gambar. Oke, langsung saja kita di sini mulai untuk bikin outline-nya. Terus untuk suhunya saya pakai di suhu jam 12. Kalian bisa dipahami, bisa dilihat gambarnya. Jadi saya pakai di suhu angka 12. Kita mulai terlebih dahulu di outline matanya. Untuk lihat gambarnya bisa pakai ponsel ya, karena untuk kualitas gambar di ponsel itu lebih detail daripada di kertas print-printan.
Oke, selanjutnya setelah kalian sudah bikin outline ataupun garis luar, kita masuk ke tahap gradasi. Yang perlu diingat dalam proses gradasi ini, kalian harus menggunakan suhu rendah. Di sini saya pakai suhu di angka jam 10. Kalian bisa lihat di gambar. Ya, saya selalu pakai suhu rendah untuk membuat gradasi. Untuk teknik yang pertama, kalian blok semua terlebih dahulu untuk bagian area wajah agar nantinya bisa memudahkan kalian dalam membentuk gradasi. Terus untuk teknik gradasinya, saya pakai teknik memutar ya. Kalian jangan memakai teknik kanan kiri ataupun atas bawah, yang nantinya hasilnya itu akan meninggalkan jejak ataupun meninggalkan titik. Kalian bisa setting secara memutar. Oke, lanjut kita blok terlebih dahulu area wajah untuk kita mendapatkan gradasinya. Untuk gerakan penanya bisa kalian lihat ya, ini memutar dan stabil. Kalian bisa blok terlebih dahulu semua untuk area wajah. Oke, setelah kalian blok semua untuk area wajahnya, kita lanjut ke teknik gradasi. Jadi saya ingatkan kembali ke kalian semua, kenapa saya di sini mengeblok terlebih dahulu atau men-shading rata terlebih dahulu untuk bagian wajah sebelum memulai gradasi. Ini bertujuan untuk agar nantinya kalian itu tidak kesulitan untuk menentukan tingkat gradasi atau mempermudah kalian dalam memahami gradasi atau gelap terang suatu lekukan wajah. Oke, kita lanjut ke gradasi. Di sini saya biasanya untuk memulai gradasinya itu dari area mata terlebih dahulu. Kenapa dari area mata? Karena untuk area mata ini sendiri sangat vital ya dalam menggambar. Salah sedikit saja ini dapat mempengaruhi hasil ataupun kemiripan kalian nantinya dalam menggambar. Jadi diusahakan kalian hati-hati, jangan terburu-buru, tetap fokus ke gambar. Jadi intinya apa yang kita lihat itu yang kita pindahkan. Oke, kita lanjut ke step gradasinya. Untuk suhunya sendiri saya masih tetap ya suhu di angka jam 10.
gelap, jadi kalian tempel terlebih dahulu ke rambut, kemudian kalian putar. Nah, setelah bekas ataupun goresannya stabil, kalian bisa geser kembali ke bagian yang tadi di shading. Jadi jangan langsung kalian tempel, nanti akan menimbulkan titik hitam seperti ini. Oke, jadi perlu diingat ya, jangan langsung misalkan kalian sudah capek untuk shading ataupun mau rehat sejenak, kalian angkat dulu, tapi jangan langsung ditempel ke bagian yang tadi sudah di shading, nanti akan meninggalkan jejak ke lebih gelap ataupun titik gelapnya. Ya, bisa dilihat di sini titiknya, angkat tempel lagi sudah hitam, angkat tempel hitam. Jadi kalian tempel dulu ke bagian yang lebih gelap, kemudian setelah stabil kalian bisa geser ke bagian yang tadi di shading. Oke, jadi itu tipsnya. Kita lanjut ke gradasi shading di bagian muka. Jadi seperti ini hasil dari gradasi tadi. Sebenarnya sangat mudah ya, cuman kuncinya cuma satu, yaitu harus sabar. Jadi sedikit tips, biasanya saya sebelum menggambar ataupun mengeksekusi gambar itu terlebih dahulu, saya itu butuh waktu untuk memahami gradasi atau memahami gelap terang gambar tersebut. Jadi saya dapat foto, nggak langsung saya gambar gitu, nggak langsung saya print terus gambar. Saya butuh waktu untuk memahami bagaimana nanti peletakan gelap terang pada gambar tersebut. Jadi yang kalian harus lakukan di sini nih, yaitu cuma bagaimana cara kalian itu bisa memahami tingkat gelap terang dari gambar tersebut. Penempatannya ataupun proporsinya kalian bisa sesuaikan sendiri nanti. Untuk tips agar hasil sambungan gradasi yang satu dengan yang lain itu halus, yang kalian lakukan sebenarnya sama seperti gradasi biasa, yaitu cukup menurunkan tingkat gradasi antara gradasi yang lebih gelap ke yang lebih terang. Itu bagaimana supaya hasilnya lebih halus. Oke, seperti ini kurang lebih hasilnya setelah saya arsir. Buat kalian yang pemula misalkan pengen belajar gradasi sih, saya saranin jangan langsung eksekusi ke gambar wajah seperti ini, karena untuk detail ataupun tingkat gelap terangnya sendiri ini sangatlah fatal ya, terutama apabila kalian nggak tepat meletakkan ataupun memberi gradasi, nanti hasilnya pun nggak mirip. Jadi saran saya untuk yang pemula, kalian bisa latihan di gambar daun ataupun gambar bunga, karena di situ walaupun beda sedikit pun tetap gambar bunga ataupun gambar daun. Jadi ya, kalian latihan terlebih dahulu di objek mati yang memiliki tingkat gradasi. Kalau saya biasa sih dulu selalu gambar daun ya, karena untuk teksturnya sendiri itu lebih jelas tingkat gelap terangnya. Oke, kita lanjut ke bagian rambut dulu ya. Untuk rambut di sini saya pakai suhu ataupun tingkat panas di angka jam 12 lebih, jam 12 sampai jam 1 lah, tergantung selera kalian. Kalau saya biasanya di setengah satuan untuk membuat gradasi rambutnya. Di sini kalian bisa lihat bentuk penanya sendiri nggak terlalu membara ya, cukup saja. Oke, langsung kita ke bagian gradasi rambut. Yang pertama harus kalian lakuin untuk membuat rambut, yaitu kalian fokus ke bagian yang gelap terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, kalian fokus
terlebih dahulu ke bagian yang gelap. Untuk bagian yang lighting atau biasa kita sebut sebagai efek cahaya pada rambut ini nanti terakhir saja, yang penting kalian beri space ataupun ruang untuk bagian yang lighting ini. Oke, langsung kita ke bagian shading rambutnya. Oke, di sini tips untuk cara shading rambut kalian beda ya. Untuk shading rambut sama shading wajah itu tipsnya beda. Kalau wajah memutar, kalau rambut ini kalian ikuti sesuai alur rambutnya. Jadi misalkan rambut ke bawah, ikuti ke bawah. Misalkan rambut ke kanan, diikuti ke kanan. Itu bisa bolak-balik kanan kiri. Yang penting kalian fokus ke alur rambutnya itu arahnya kemana. Untuk di sini rambutnya arahnya ke menyimpang ke kiri ya. Kalau di fotonya itu menyimpang ke kanan. Kita bisa tips mulai dari kiri ke kanan, agar nantinya hasilnya lebih terlihat tekstur rambutnya.
Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya, kalian bisa lihat. Untuk shadingnya ataupun arsirannya ya saya rasa cukup rata, walaupun tidak halus-halus banget tapi cukup rata lah. Jadi kesimpulan di video ini yaitu kuncinya sabar. Saya tekankan sekali lagi, kuncinya cuma sabar dan terus berlatih. Oke, untuk tips-tipsnya, yang pertama kalian untuk shading usahakan main di suhu rendah, jangan pakai langsung ke suhu panas, karena semakin panas suhu tersebut nggak bikin semakin hitam, bahkan nantinya akan membekas ataupun hitamnya pun nggak bakalan pekat. Oke, untuk yang kedua arsirannya yaitu memutar. Arsirannya tetap memutar, jangan kanan kiri atau atas bawah, kecuali untuk bagian rambut dan bagian-bagian tertentu yang harus arsirannya menyesuaikan. Dan untuk penanya sendiri di sini bisa dilihat saya pakai pena yang pipih bulat ujungnya untuk penanya. Oke, perlu diperhatikan kalian dalam menggambar itu jangan terburu-buru ya, jangan kesannya ingin cepat selesai ataupun ingin cepat rampung. Nikmati saja prosesnya, nanti hasilnya akan mengikuti proses. Istilahnya hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi nikmati saja setiap goresan dari pena, insya Allah nanti hasilnya akan lebih memuaskan daripada kita harus kejar waktu ataupun harus berburu-buru. Yang penting kalian di sini terus berlatih untuk bagaimana sih cara shading ataupun cara bikin wajah ataupun objek tersebut proporsional atau sesuai dengan referensinya. Oke, demikian itu tips dan tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat pirografi dimanapun berada. Sekali lagi saya mohon maaf ya, di sini bukan maksud menggurui ataupun sok pintar, hanya saja saya ingin berbagi tips atau tutorial versi saya sebisa saya. Jadi ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini, dan bagi yang belum mensupport ataupun mendukung channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video ataupun tutorial lainnya mengenai pirografi dari saya. Oke, bagi yang tanya alatnya seperti apa sih Bang, belinya di mana? Oke, saya sedikit iklan di sini ataupun kasih referensi buat kalian. Untuk alatnya sendiri saya beli di Mas Sahrul Coret Pirografi. Seperti ini alatnya, saya rasa cukup recommended ya untuk pirografi seperti ini bagi pemula seperti saya. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut tentang alat pirografi, nanti bisa DM di IG saya, pasti akan saya arahkan ke yang bersangkutan. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk video ataupun tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kritik dan saran kalian sangat membantu ataupun mendukung saya untuk
terus meningkatkan kualitas video-video berikutnya. Jangan lupa untuk kalian semua share sebanyak-banyak video ini ke sahabat pirografi yang lain agar lebih bermanfaat ilmunya. Sekian dan terima kasih. Salam pena panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.